Sebagian besar masyarakat pedesaan untuk memenuhi kebutuhan energinya masih bergantung dengan kayu bakar. Namun seiring keberadaan kayu yang menipis dan kelangkaan bahan bakar minyak tanah, memaksa masyarakat harus mengeluarkan dana lebih untuk membeli gas sebagai bahan bakar alternatif. Dengan kondisi ini, sangat patut untuk mencari sumber energi terbarukan yang mudah dan murah. Salah satu sumber energi yang bisa dikembangkan adalah biogas dari kotoran ternak. Biogas adalah salah satu energi terbarukan yang berasal dari fermentasi bahan bioalami. Di pedesaan, bahan bioalami cukup banyak tersedia. Di antara bahan tersebut adalah kotoran ternak dan sisa bahan organik lainnya. Tidak jarang kotoran ternak berserakan di sekitar desa, yang malah menjadi ancaman penyakit, ancaman kebersihan, bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Di samping itu diketahui bahwa jika saja gas dari bioalami tidak sempat dibakar, maka gas metan akan terkumpul atau terakumulasi di lapisan ozon. Proses ini secara langsung akan mengganggu lapisan ozon. Dari hitungan para ahli diperkirakan bahwa gas metan berkontribusi senilai 18% dari total gas lain yang menyebabkan pengaruh peningkatan gas rumah kaca. Upaya membangun dan mendorong pemanfaatan biogas bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan itu sangat penting. Karena fungsi dari biogas ini memberikan dampak keuntungan ganda, banyak gitu ya. Baik dari aspek ekonomi, baik dari aspek kesehatan, baik dari dapat juga berpengaruh terhadap iklim gitu ya. Dari aspek ekonomi, energi rumah tangga itu masyarakat banyak menggunakan gas yang 3 kiloan yang dibeli, sesuai dengan program pemerintah ya. Dan juga ada yang mengkombinasikan dengan kayu api. Jadi ini yang bisa dihemat gitu, pengeluaran dengan pembelian gas. Selanjutnya dari kayu api, ini bisa upaya menyelamatkan tanaman untuk yang jadi kayu api tadi gitu. Nah, kalau kita hitung lagi, ya ini jelas memberikan dampak positif terhadap upaya pelestarian atau perlindungan kawasan hutan. Nah, dari aspek sosial, konflik sosial itu terjadi di tingkat masyarakat antara petani tanaman dengan peternak. Nah, ini hubungannya dengan budaya di desa yang cenderung masih melakukan pelepasan ternak secara bebas gitu ya. Walaupun ada ketentuan pengandangan setiap musim tanam. Namun ini belum begitu efektif karena di bidang pertanian itu terdiri dari beberapa komoditi tanaman. Maka dengan mengembangkan biogas akan memberikan dampak ganda bagi masyarakat desa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Upaya membangun dan mendorong pemanfaatan biogas sudah dilakukan di wilayah Jambi dan Sumatera Barat. Salah satu desa yang menjadi pilot proyek pemanfaatan biogas dari kotoran ternak adalah di Desa Senaman Ulu, Kecamatan Batin, Tiga Ulu, Kabupaten Bungo, Jambi. Bersama masyarakat, Komunitas Konservasi Indonesia Warsi telah mendesain stasiun biogas dengan prinsip murah, mudah, dan mampu dikerjakan masyarakat.
Murah adalah semua harganya terjangkau oleh masyarakat. Mudah adalah semua bahannya yang dibutuhkan tersedia di pasaran dan proses operasionalnya dirancang praktis sehingga mampu dikerjakan oleh ibu rumah tangga sekalipun. Adapun tahapan kegiatan teknis sederhana membangun stasiun biogas adalah: pertama, melakukan pengukuran lokasi untuk penempatan digester, bak adukan, dan bak cadangan air ekstrak organik. Hasil pengukuran ini langsung diberi talimal. Talimal sangat penting untuk dipedomani saat penggalian tempat digester. Selanjutnya, penggalian tempat digester. Untuk keamanan dan menjaga ketahanan digester, maka diperlukan pembuatan lubang seukuran digester yang dirancang. Untuk bagian ujung belakang direndahkan setinggi 10 cm dari ujung bagian depan. Ini perlu untuk melancarkan aliran cairan di dalam digester. Kemudian pembuatan bak pengadukan kotoran dan cadangan air ekstrak organik. Bak adukan dan bak cadangan air berada di bagian depan digester yang dibuat dari semen. Untuk menjaga keamanan dan ketahanan digester, diperlukan naungan digester. Naungan atau atap diusahakan dari bahan lokal yang lebih murah, seperti atap bekas atau plastik tenda. Digester terbuat dari 2 lapis bahan plastik polietilin. Untuk menjaga ketahanan, perlu dibaluti mantel yang terbuat dari plastik serat atau plastik tenda. Pembuatan kantong gas sama dengan pembuatan digester, baik bahan maupun caranya. Namun yang berbeda hanyalah ukuran panjangnya. Digester dan kantong gas ditempatkan ke posisinya di galian letak digester. Setelah itu, mengikatkan digester pada paralon utama yang menghubungkan digester dengan bak adukan. Di ujung belakang digester juga dipasangkan paralon sebagai tempat pembuangan sisa fermentasi digester. Sedangkan kantong gas diletakkan pada bagian atas digester. Antara digester dan kantong gas dihubungkan dengan selang serat. Setelah digester ditempatkan di posisinya dengan benar, maka diperlukan uji kebocoran serta penyetelan ketinggian cairan yang ada di dalamnya. Ini penting untuk penangkapan gas metan yang terbentuk di dalam digester. Setelah digester dinyatakan aman, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji produksi gas perdana atau starter. Pada masa ini, kotoran ternak sudah mulai dimasukkan ke dalam bak adukan dan dilepaskan ke digester. Lamanya waktu pembentukan gas tergantung pada jumlah kotoran yang dimasukkan. Tahap terakhir adalah pemasangan instalasi gas ke kompor gas.
Agar gas yang telah terkumpul di kantong gas dapat digunakan, maka perlu dipasangkan selang dari kantong gas ke kompor gas. Pilihlah selang yang memiliki serat karena biasanya lebih bagus dan tahan. Setelah selang dipasang dan kompor gas dimodifikasi sedemikian rupa, maka biogas siap dimanfaatkan untuk memasak. Pak M. Razi, warga desa Senamat Ulu, sejak 3 bulan yang lalu tidak perlu lagi membeli gas LPG dan mencari kayu bakar di hutan. Dengan mengandalkan kotoran sapi miliknya, Pak M. Razi mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar sehari-hari. Terkadang ia pun mengambil kotoran sapi yang berserakan di sekitar desa. Selama kami memakai biogas ini, kami tidak butuh lagi gas yang dari luar. Hanya bisa gas-gas yang daripada kotoran ternak yang aku bilang tadi. Jadi dengan adanya mengumpulkan kotoran yang berserakan tersebut secara langsung, itu perekonomian rumah tangga mulai dikurangi untuk pengeluarannya. Pertama tadi dibeli gas, sekarang tidak beli lagi. Sekali dulu periuk dijerang pakai tungku daripada kayu kotor, ini tidak kotor lagi karena gasnya tak ubahnya seperti gas yang ada dijual, yaitu dari LPG. Selain memberikan ketersediaan energi bagi masyarakat, ampas biogas ini bisa dijadikan pupuk organik. Biogas diharapkan selain sebagai mengurangi emisi gas rumah kaca, juga sebagai solusi kesulitan energi dan sekaligus dapat juga mendidik hidup bersih, hemat, dan praktis di masyarakat.